demi hari dengan selamat. Kini bersama keluarga kita menghayati persekutuan bersama Tuhan. Bersyukur atas rahmat dan keselamatan yang telah Allah berikan. Siapakah yang dahsyat seperti Allah dalam hidup ini? Tidak ada. Sebagai umat pilihan Allah, hendaklah di sepanjang hidup kita mengagungkan dan meninggikan nama Tuhan. Janganlah jemu-jemu memuji dan menyembah Tuhan. Terlebih di saat dalam pergumulan, angkat hati kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong dan menopang kita. Marilah kita awali ibadah ini menghadap Allah dan menyembahnya, serta memuliakan namanya, karena kasih-Nya yang besar atas kita. Dengan berdiri, kita menaikkan kidung pujian. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia. Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia segala malaknya. Keagungan yang mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Samudra raya, gunung lembah, hewan tumbuhan, bernyanyilah, pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia segala malaknya. Keagungan yang mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Tua dan muda, hai ikutlah, angkat suaramu, nyanyi bergema. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia segala malaknya. Keagungan yang mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Litani Mazmur secara berbalasan. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, Tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus. Sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku. Dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan. Dan dengan bibir yang bersorak-sorai, mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, Merenungkan Engkau sepanjang kawal malam. sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku. Dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu. Tangan kanan-Mu menopang aku. Umat dipersilakan duduk. Berpeganglah pada janji Tuhan, di sepanjang masa Ia bersama.
janji Tuhanmu. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, kau tak akan jatuh dalam susahmu. Di setiap hal dengar panggilannya, berpeganglah pada janjinya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam pemberitaan firman. Kita berdoa mohon bimbing Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami memohon bimbingan Roh-Mu yang kudus, agar kebenaran firman Tuhan boleh kami pahami, lalu kami lakukan secara nyata dalam kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersedia mendengar dan melakukan sabda-Mu. Amin. Umat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan sabda Tuhan berdasarkan bacaan Alkitab yang terambil dalam Mazmur pasal 50 ayat 1 sampai 6 yang menyatakan, Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion puncak keindahan Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat sekelilingnya, bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom, apa kabar? Senang bisa berjumpa dalam ibadah keluarga pada saat ini. Mazmur ini dikenal sebagai Mazmur Asaf, anak Berekia. Asaf adalah pemimpin musik ketika Raja Daud dan Raja Salomo memerintah. Mazmur 50 berbicara tentang kemahakuasaan Allah sebagai sandaran satu-satunya bagi umat manusia. Bukan persembahan korban yang utama dalam ibadah, tetapi hati yang bersyukur serta melakukan firman Tuhan secara nyata dalam hidup ini. Untuk mengerti perikop bacaan kita hari ini, kita harus membaca semua ayat di pasal 50 agar kita mengerti dengan utuh apa yang dimaksud oleh penulis dalam bacaan kita hari ini. Perikop bacaan kita berbicara tentang sikap umat yang hanya menekankan segi ritual tanpa ada tindakan nyata, yaitu hati yang jujur di hadapan Tuhan. Tuhan tidak dapat dibeli dengan korban bakaran, persembahan yang banyak, dan apapun yang kita berikan. Karena semua yang ada di dunia ini adalah milik Tuhan. Oleh karena itu, korban syukur itu harus diwujudkan dengan sikap hidup sehari-hari yang menyenangkan hati Bapa. Seringkali kita merasa cukup kalau sudah rajin beribadah, seolah-olah urusan itu urusan kita dengan Tuhan. Lalu kehidupan keseharian kita beranggapan itu urusan kita semata. Tuhan tidak boleh campur dengan kehidupan sehari-hari kita. Maka tidak heran bila kita melihat di tempat-tempat ibadah penuh sesak
namun dalam kenyataan kehidupannya tidak pernah melakukan kehendak firman Tuhan. Justru ketidakadilan, diskriminasi tetap terjadi marak dalam kehidupan ini. Kita hampir tidak melihat hubungan yang positif antara ketekunan menjalankan aktivitas agama dan perubahan perilaku sehari-hari. Asaf sang pemazmur mengungkapkan bahwa ibadah adalah sebuah persembahan syukur, baik berupa puji-pujian maupun pemberian materi. Tuhanlah yang memanggil umat untuk datang beribadah, sebab Tuhan adalah Allah yang patut disembah. Tuhan adalah Allah penguasa bumi dan segala isinya. Ibadah sebagai simbol betapa manusia itu rapuh, ringkih, butuh Allah Sang Maha Kuasa, Maha Kuat untuk menopang dan menolong manusia. Melalui ibadah umat diingatkan betapa hebatnya kuasa Tuhan, sehingga tanpa Tuhan manusia bukan apa-apa. Oleh sebab itu dalam perjanjian lama, umat datang menyembah Tuhan baik dengan mempersembahkan korban bakaran, korban sembelihan maupun dengan nyanyian puji-pujian. Yang jadi pertanyaan, apa makna ibadah bagi kita? Sebagian besar orang mungkin akan menunjuk kepada rangkaian peribadahan yang kita lakukan pada hari Minggu, ibadah keluarga, ibadah kategorial, ibadah ucapan syukur, dan ibadah-ibadah yang lain. Ada juga yang menyatakan ibadah adalah rangkaian puji-pujian, doa, dan pelayanan firman. Itulah yang sering melekat dalam benak kita sebagai makna dari ibadah kita kepada Tuhan. Memang dalam satu sisi pernyataan ini benar. Namun mungkin kita perlu mempertanyakan dalam hati kita masing-masing, apakah ibadah hanya memang sebatas itu? Ibadah yang sejati itu seperti apa? Dalam menanggapi pertanyaan ini, Mazmur 50 menyatakan demikian. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Ini bisa kita lihat dalam Mazmur 50 ayat 23. Persembahan syukur dalam bentuk puji-pujian maupun persembahan dalam bentuk lainnya memang adalah sarana kita untuk mensyukuri kemuliaan Tuhan. Namun kita diminta juga untuk hidup dalam jalan hidup yang jujur, dengan kata lain, hidup dalam jalan yang benar. Di dalam hidup ini kita harus berterima ketika Tuhan menegur dan mengajak kita untuk membaharui diri kita. Tuhan sangat mengecam orang yang bersifat fasik, yaitu orang yang membenci teguran, mencuri, berzina, menfitnah, dan mengucapkan kata-kata dusta. Allah membenci orang yang kelihatan saleh tapi hidupnya dalam dosa. Allah mengecam orang yang pura-pura baik dan munafik. Orang yang kelihatannya beribadah, tetapi tidak menampakkan hakikat ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan tidak melihat penampilan. Tuhan mau melihat aksi nyata. Bagaimana firman itu dilakukan secara nyata dalam kehidupan kita. Roma 12 ayat 1-2 mengatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ibadah kita menjadi sebuah ibadah yang utuh kalau yang ritual diaplikasikan dalam hidup benar di hadapan Tuhan. Ibadah sejati haruslah terjadi dalam kehidupan keseharian kita, yaitu membagikan kasih Tuhan kepada setiap orang yang kita jumpai. Apa yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kita berelasi dengan Allah yang Maha Adil. Allah adalah hakim atas umatnya dan atas alam semesta. Tuhan tidak berdiam diri dan memperhatikan orang yang dikasihinya,
dan yang mengikat perjanjian dengannya berdasarkan korban. Mari berlaku adil kepada pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita, kakak kita, adik kita, keluarga kita, dan sesama. Kita harus mempertanggungjawabkan semuanya itu di hadapan Tuhan. Jangan sampai ada penyesalan di dalam kehidupan ini. Matius 7 ayat 20-23 mengatakan, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan terus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, menyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi ritual dan tindakan nyata harus seimbang, agar orang yang saleh terlihat dari perbuatan-perbuatannya yang baik dan benar dalam hidup ini. Kalau kita melihat teks asli dalam bahasa Ibrani, ada 3 nama Allah yang dipakai pada ayat pertama dalam perikop bacaan kita. El, Elohim, Yahweh. Bahasa Ibrani ayat 1 mengatakan, Mismor le Asaf El, Elohim, Adonai, Diber, Waikra Aretz, Mimisrach Semes at Mabeo. Dalam tradisi Yahudi, nama Yahweh tidak boleh disebutkan. Karena ada hukum, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Tetapi diganti dengan kata Adonai. Ketiga nama yang digabungkan dalam perikop bacaan kita mau mengatakan akan kebesaran, kemahakuasaan Allah, Allah umat perjanjian. Allah digambarkan sebagai hakim yang berkuasa yang akan menghakimi umatnya. Penghakiman ini tidak dimaksudkan untuk menjatuhkan hukuman, tetapi supaya umat bertobat. Ia mengingatkan mereka bahwa ia sesungguhnya tidak memerlukan korban yang mereka persembahkan. Mengapa? Karena Tuhan adalah pemilik alam semesta dan tidak membutuhkan korban-korban itu. Allah adalah hakim seluruh bumi. Sikap apa yang harus kita miliki dalam menjalani hidup kita? Allah mengingini hati yang baik, sikap yang baik. Ada cerita dari negeri Laskar Pelangi. Ungke adalah nelayan tangguh yang bekerja tak kenal lelah. Hampir setiap subuh melaut dan baru sore hari baru pulang ke pantai dengan perahu syarat akan ikan hasil tangkapannya. Pada suatu hari istri Ungke, Mama Embo, mengingatkan Ungke suaminya, jangan hanya pergi melaut setiap hari, tetapi luangkanlah waktu untuk beribadah. Mama Embo bilang, Ungke suamiku tersayang dan tercinta, jangan terus-menerus melaut. Ingat, ada ibadah minggu, ada ibadah keluarga, dan ada ibadah PKB sebulan sekali. Luangkanlah sedikit waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Ungke tidak memperdulikan nasihat istrinya, Mama Embo. Ungke bilang, kau tahu apa Embo? Bukan ibadah yang penting, tetapi perbuatan baik kita yang penting. Aku sudah kasih kolekte titip kepadamu setiap hari Minggu dan Rabu. Aku juga sudah kasih perpuluhan setiap hasil penjualan ikan tangkapanku. Sudahlah Embo, jangan terlalu banyak cakap dan merepet, pusing aku. Ungke pergi melaut. Tiba-tiba di tengah laut gelombang besar bergulung-gulung mengangkat dan menghempas perahunya hingga nyaris tenggelam. Ungke berdoa karena ketakutan melihat ombak dan perahunya hampir tenggelam. Lalu ia berseru, ya Tuhan, bila saya tetap hidup, maka tiap hari Minggu aku ke gereja.
Tiap Rabu aku ibadah keluarga dan tiap bulan aku ibadah PKB. Tolonglah aku ya Tuhan. Tiba-tiba laut tenang kembali dan Ungke menangkap ikan yang banyak. Sore harinya ia merapat ke pantai dan sambil berbisik dalam hatinya, Tuhan, aku ke gereja, ibadah keluarga, dan ibadah PKB kapan-kapan saja ya. Sesuai dengan lagu kapan-kapan. Capek Tuhan kalau ibadah terus. Kalau tidak melaut, tidak berasap dapurku. Please Tuhan, mengerti sedikit saja. Baru beberapa belas meter melangkah dari pantai, beberapa tetangga rumahnya berlari menemui Ungke sambil berteriak, Ungke, Ungke, nganape rumah sota bakar. Ungke terkejut dan berseru, Tuhan, persoalan di laut ya cukup di laut saja. Jangan Tuhan bawa-bawa sampai ke darat. Dari cerita ini mau mengatakan kepada kita, jangan cari-cari alasan lagi dalam hidup ini. Lakukanlah apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Allah. Mari kita lakukan yang terbaik dalam hidup ini. Ketika kita melakukan sesuai dengan firman Tuhan, maka kita akan menerima upah yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Karena Tuhan adalah hakim yang adil, akan meminta pertanggungjawaban atas hidup yang kita jalani dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujudkan sungguh? Apalah arti ibadahmu kepada sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan.
Bapak, Ibu, Saudara, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan kemurahan Tuhan. Saat ini kami masih diberi kesempatan untuk beribadah kepadamu, dan firman-Mu sudah menyapa kami. Kuatkan iman, percaya kami di dalam menjalani hidup ini, agar dalam perjalanan hidup ini kami tidak hanya menjalankan ritual demi ritual, tapi kami mau menghidupi ritual itu dengan memperlakukan firman-Mu secara nyata dalam kehidupan ini. Agar nama Tuhan yang selalu ditinggikan dan diagungkan, karena kami memperlakukan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk ibadah yang boleh berlangsung. Dan biarlah dalam perjalanan hidup ini kami senantiasa mengagungkan, memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Sehingga dalam hidup ini kami senantiasa diberkati, ditopang, dan ditolong oleh Tuhan. Tuhan, dalam kesempatan ini, kami juga mau berdoa buat pelayanan gereja-gereja dan pekabaran Injil, baik di dunia maupun di Indonesia. Ada banyak tantangan pergumulan dihadapi oleh gereja-gereja Tuhan. Kiranya Tuhan yang campur tangan dan memberkati gereja-Mu, agar dalam kehadirannya untuk memberitakan Injil, Tuhan yang memperlengkapi, Tuhan yang memberi keberanian kepada gereja. Kiranya Roh-Mu yang kudus memampukan gereja untuk memberitakan Injil di dalam kehidupan ini. Berkati gereja GPIB yang ada di Indonesia, dan secara khusus bagi jemaat-Mu GPIB Bukit Moria. Tuhan berkati pelayan-pelayan Tuhan, mulai dari pendeta, penatua, diaken, pengurus kategorial, komisi, panitia, BPPJ, pegawai gereja, dan siapapun yang ambil bagian dalam pelayanan sekecil apapun. Tuhan memberkati. Kiranya gereja kami Engkau pakai menjadi saluran berkat dan nama Tuhan yang diagungkan dan dipermuliakan di dalam kehidupan ini. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi pemerintah bangsa negara, aparat keamanan TNI dan Polri. Kiranya bangsa kami senantiasa dipelihara, dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Terutama bagi saudara-saudara kami yang menderita karena bencana alam dan wabah COVID-19. Pelaksanaan pemberian vaksin kepada masyarakat agar boleh berlangsung dengan baik, dan kami boleh terhindar dari wabah yang terjadi saat ini. Kiranya Tuhan memberkati tim medis dan perawat yang bekerja di rumah-rumah sakit, agar mereka juga boleh melayani dengan baik, sehingga ada banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan lewat kiprah pelayanan yang mereka lakukan di dalam kehidupan ini. Dalam kesempatan ini ya Tuhan, kami mau berdoa bagi warga jemaat dan tamu yang sakit, bagi Ibu Fiona Thyssen Talahatu, Ibu Irma Siahaan, Ibu Karmelia Jeluntungan, Diaken Sulaiman, Russell Lasamahu, Ibu Popi Rompas, Ibu Reta, Bapak K. Sukaryanto, Ibu Elswot Oro, Ibu Margareta Paat, Saudara Jimmy Malau, Ibu Mary Herspers, Ibu Asmarati Hutagaul, Ibu Foni Boylan, Henrik Karl Kemal, Ibu Since Haulusi, Ibu Umi Kasiombing, Bapak Yana Herspers, Ibu Elizabeth Tarori, Ibu Seranti Kemal, Penatua Freddy Marentek, Ibu Keti Mamesa, Ibu Ningsi Saribating, Bapak Ye Yakob, Ibu Masniari Pasaribu, Ibu Jen Rentung, Ibu Tilan Malau, Ibu Fatona, Ibu Nirwati Sipahutar, Ibu Ernawati Bambang, Ibu Lisa Sabone, Ibu Malingkas, Ibu Sri Poli, Bapak Kristos Siberani, Bapak Aipasa, Bapak Mayo Tanasale, Bapak Cehenok, Ibu Susi Peters, Bapak Poniman, Ibu Efrin Matita Putih Nunumete Ona, Bapak Jack Lumonon, Ibu Zaleha Tobing, dan kekasih-kekasih kami yang lain yang tidak kami sebutkan satu persatu, yang membutuhkan uluran tangan kasih Tuhan, kesembuhan yang asalnya daripada Tuhan. Biarlah di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan, ada pemulihan. Tuhan berkati obat-obat yang digunakan, Tuhan jamah sakit penyakit yang mereka alami. Biarlah di dalam nama Tuhan Yesus ada pemulihan, ada kesembuhan, dan berkati keluarga yang mendampingi. Beri kesabaran, penghiburan, dan pengharapan bahwa di dalam nama Tuhan Yesus tidak ada yang dikecewakan. Tuhan akan menyembuhkan dan memulihkan. Dengan iman kami yakini Tuhan akan memberkati di dalam kehidupan ini. Biarlah Tuhan yang menolong dan memimpin dalam kehidupan ini. Kekasih-kekasih kami yang bersuka cita atas pertambahan usia, atas kebaikan kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan ini. Biarlah kasih Tuhan yang memberkati. Bagi mereka yang juga yang Tuhan berkati dalam kehidupan rumah tangga, yang boleh bertambah dalam mengarungi kehidupan rumah tangga ini. Biarlah sukacita dan pengharapan Tuhan dalam kehidupan rumah tangga, Tuhan yang senantiasa memelihara dan memberkati di dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Bapa untuk kebaikan kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan ini.
Biarlah dalam perjalanan hidup ini kami senantiasa mengagungkan, memuliakan Engkau di dalam kehidupan ini. Tuhan, dengar doa seru dan permohonan kami. Harapan-harapan yang kami harapkan, yang tidak kami naikkan di dalam doa. Tetapi Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati kami. Karena Tuhanlah adalah Tuhan yang luar biasa, yang akan mendengar seruan harapan yang kami harapkan di dalam kehidupan ini. Kiranya Tuhan campur tangan yang memberkati dan menopang kami. Inilah keberadaan kami ya Tuhan. Kami pertaruhkan kehidupan kami hanyalah ke dalam tangan-Mu. Demi Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya. Jemaat, mari kita masuk di dalam persembahan. Marilah memberikan persembahan syukur kepada Tuhan sambil mengingat firman Allah. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang hemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kita yang kita berikan. Yesus Kristus, sumber hidup, juru selamat, Dialah dalam terangnya ada hidup. Puji Dia selamanya. Keadilan dan hukumnya bagai benteng yang teguh bagi orang yang percaya, tempat lindung yang teduh. Yesus Kristus, sumber hidup, juru selamat, Dialah dalam terangnya ada hidup. Puji Dia selamanya. Yesus Kristus, sumber hidup, juru selamat, Dialah dalam terangnya ada hidup. Puji Dia selamanya. Ucap syukur hai umatnya, dengan harta dan benda, bahkan hidup seutuhnya persembahkan padanya. Yesus Kristus, sumber hidup, juru selamat, Dialah dalam terangnya ada hidup. Puji Dia selamanya. Marilah kita berdiri
dan menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur. Ya Allah Bapa Maha Pemurah, yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Yesus Kristus kepada kami, Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskanlah, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Pakailah kami menjadi saluran berkat-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat. Kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan, jadilah pelaku firman Tuhan yang telah kamu dengar. Sekelilingmu, hai pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Jadi pandumu, janganlah andalkan egomu. Sangkal diri sebagai hamba-Nya, jadi saksi setia dan teguh. Hai pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah, serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang kekal sampai selama-lamanya.